mulai segmen torakal 12 ke bawah. Berarti Anda akan memeriksa yang paling atas itu ya flexor hip. Flexor hip itu L1 L2 ya, L1 L2. Anda akan periksa flexor hipnya, Anda akan periksa quadricepsnya. Quadriceps itu berarti extensor knee ya. Quadriceps itu L2 sampai L4. Anda akan periksa kekuatannya semuanya. Jadi kekuatan otot-otot penggerak hip, penggerak lutut, penggerak ankle, dan jari-jari Anda periksa semua. Tapi kalau misalnya pasiennya itu parapleginya L5 misalnya, L5, maka kemudian sebetulnya flexor hipnya ya nggak perlu dicek ya sebetulnya, karena L5 Anda tahu berarti flexor hipnya itu normal, karena flexor hipnya L1 L2. Quadricepsnya juga normal, karena quadriceps L2 sampai L4. Berarti kalau dia cederanya itu L5, kemungkinan lumpuhnya hanya di kakinya. Jadi plantar flexor, dorsal ankle sama jari-jari kaki ini bisa saja lumpuh. Begitu juga refleks tendonnya. Kalau Pak tadi pasien ini torakal 12, maka Anda akan memeriksa refleks tendon patella, Anda cek, refleks tendon Achilles Anda cek. Karena refleks tendon patella itu berarti Anda mengecek refleks tendon yang berasal dari L2 sampai L4 yang mensarapi quadriceps kan, L2 sampai L4. Karena cederanya torakal 12 kan, maka L2 sampai L4 kemungkinan akan kena, sehingga Anda harus cek. Tapi kalau kemudian pasiennya itu paraplegi L5, mestinya tendon patellanya nggak perlu dicek ya, karena sekali lagi di atas level cedera itu pasti normal. Sehingga ya apa ya, pemahaman teorinya atau logika berpikirnya itu sekali lagi jadi banyak seperti itu. Tapi kadang-kadang di rumah sakit itu ya pokoknya paraplegi ya semuanya dicek ya, logika berpikirnya seperti itu nggak terlalu jalan gitu. Kalau dia torakal 12 ya berarti ini lumpuh semua ya, ini dicek. Tapi kalau L5 ya mestinya hanya di sini aja yang dicek. Sini mestinya normal. Karena Anda hafal persarafan motoriknya. Ya. Kalau stroke gampang ya. Stroke sisi sebelah kiri berarti refleks tendon tadi dicek semuanya di sebelah kiri, sehingga bicep, tricep, conconeus, bicep, tricep, brachioradialis ya. Terus kemudian refleks tendon patella, refleks tendon Achilles ya, dicek. Bahkan sisi yang sehat pun dicek untuk sebagai perbandingan. Tapi kalau lesi saraf medula spinalis atau lesi saraf tepi, ya Anda harus sesuai dengan hafalan tadi. Misalnya pasien paraplegi, ngapain dicek refleks tendon bicep, refleks tendon tricep? Jelas gak nyambung kan? Kalau dia paraplegi di sini lumpuh, ini normal kok. Ngapain dicek? Ini sebagai perbandingan saja kok Pak. Ini nanti di sini nanti kita bandingkan dengan di sini. Ya boleh. Nanti kalau
kemudian dia beralasan seperti itu, berarti clinical reasoningnya main dia. Ya, benar, boleh. Kenapa ini pasiennya paraplegi kok kamu cek refleks tendon di sini? Ini kan mesti normal. Awalnya mahasiswanya, oh iya ya, berarti saya salah. Tapi terus kemudian celing gitu. Anu Pak, ini untuk membandingkan yang normal itu seperti apa dengan yang benar. Jadi semuanya ada alasannya, ada teorinya gitu ya. Tidak kemudian kita asal. Sudah kerasa. Untuk spastiknya, Anda ngeceknya pakai apa? Masih ingat waktu stroke kemarin? Ya, pakai skala Ashworth ya, dilakukan dengan tes gerak pasif. Ya. Pak, itu bukan hanya untuk pasien kelainan di otak Pak ya, kelainan di medula spinalis juga spastiknya di skala Ashworth juga dia. Tapi kalau itu Pak kemarin Parkinson itu yang juga spastik, bukan spastik, rigid ya. Kalau Parkinson namanya rigid. Itu pakai skala Ashworth juga Pak, nggak perlu. Kalau rigid itu cukup ditulis rigid positif atau rigid negatif gitu, atau rigid panah meningkat, hanya gitu aja. Enggak skala Ashworth bukan untuk menilai rigiditas. Tapi untuk lesi medula spinalis juga pakai skala Ashworth. Iya, plastiknya pakai skala Ashworth. Ngetesnya sama seperti stroke kemarin Pak, sama. Misalnya di sini ada spastisitas. Kalau stroke itu kan ada pola sinergisnya Pak ya, ada polanya khas. Kalau ekstremitas atas itu flexor sinergis, kalau ekstremitas bawah cenderung ekstensor sinergis. Nah, kalau pasien medula spinalis, spastisitasnya itu seperti apa? Maka spastisitasnya itu akan dominan pada otot-otot anti gravity. Nah, kalau begitu sama dengan stroke Pak ya, anti gravity. Ya, tapi stroke itu sekali lagi ada pola khususnya. Sehingga kalau ini anti gravity, berarti otot-otot apa? Otot-otot apa yang spastik? Gampangannya kalau Anda berdiri seperti ini untuk ekstremitas bawah ya, terus kemudian kaki Anda menggantung seperti ini, kemudian otot-ototnya melawan supaya ini tidak gantung, tidak lurus, maka dia akan nekuk begini. Sehingga spastiknya posisinya fleksi. Ya, posisinya akan fleksi. Jadi kalau misalnya cederanya tinggi ya, misalnya torakal 10 kenanya, maka kan semuanya spastik, maka itu akan posisinya akan cenderung seperti ini. Tapi kalau dia posisinya tidur telentang, diposisikan seperti ini sudah antispastik, ya, sudah antispastik, sehingga nggak perlu posisi antispastik yang agak ribet seperti stroke itu nggak perlu. Jadi kalau pasien lesi medula spinalis itu diposisikan seperti ini sudah antispastik.
Begitu juga kalau dia tetraplegi ya, tetraplegi, maka ini juga spastiknya akan fleksi, ya, akan cenderung seperti ini, spastik, fleksi semua. Nah kalau kemudian ini diposisikan seperti ini sudah anti spastik. Paling sehingga nanti yang akan nampak itu ya menggenggam, ya menggenggam. Ini juga akan nampaknya itu ya mencengkeram seperti ini, pantat fleksi, mencengkeram. Tapi kalau dia digantung ya, maka dia akan fleksi semuanya. Makanya positioning untuk spinal cord injury itu tidak sedetail stroke. Ya, kalau stroke itu bagaimana posisi tidur terlentang, miring ke sisi yang sehat, ke sisi yang sakit ya. Tapi kalau spinal cord injury itu cukup tidur terlentang seperti ini juga. Yang salah itu kalau terlentang kemudian ini diganjal seperti ini. Salah ini. Ya akan semakin spastik. Nah kadang-kadang pasiennya seperti ini ya, itu merasa kenceng di sini karena spastiknya, kenceng di sini juga kenceng, sehingga kalau sensoriknya itu masih ada tersisa, dia akan minta untuk kaki saya diganjel seperti ini. Ya. Tapi kebanyakan pasien spinal cord injury kan sensoriknya juga hilang gitu ya, sehingga dia ada spastik nggak begitu terasa. Sehingga diposisikan seperti ini tidak protes dia, nggak merasa kencang ya, tapi sebetulnya ini terasa kencang ya, apa-apa fleksornya. Tapi karena berat ekstremitas ini sendiri ya, dia akan posisinya lurus. Nah di sini yang nampak, karena berat ekstremitas di sini kan ringan, sehingga kemudian bisa ditarik oleh spastisitasnya, posisinya begitu. Oke. Bapak izin. Refleksnya baik refleks biologis maupun patologis. Refleks patologisnya biasanya yang dicek itu adalah Da Vinci ya. Da Vinci. Kalau dia upper motor neuron lesi, maka Babinskinya akan positif. Tapi kalau dia lower motor neuron, Babinskinya akan negatif. Oke. Saya kira semua masih bisa ya bagaimana mengetes refleks tendon patella, mengetes refleks tendon Achilles ya, mengetes Babinski, mengetes ankle clonus ya. Kemarin sudah kita praktekkan waktu stroke, dan ini juga kurang lebih sama. Nah, semua pengetesan itu kalau kita lakukan pada stadium akut tidak boleh sampai menggerakkan vertebranya. Ya. Karena prinsip penanganan fase akut itu adalah imobilisasi fraktur vertebranya. Jadi misalnya Anda memeriksa ROM hipnya, Anda kemudian periksa seperti ini, tidak boleh. Ya, ini akan menggerakkan tulang vertebranya. Nah, terus gimana Pak? Nggak bisa diperiksa. Ya nggak dilakukan, not testable, karena memang nggak boleh. Yang boleh sampai apa Pak? Fleksi hip maksimal 90 derajat.
ini masih boleh. Tapi begitu lebih dari 90 derajat, ya sudah ada gerakan pada vertebra, terutama lumbu sakralnya. Tapi kalau cederanya servikal kan nggak apa-apa Pak, seperti ini. Ya, kalau cederanya servikal seperti ini ya nggak apa-apa. Sehingga juga Anda harus tahu seperti itu. Makanya di dalam form Asia itu pemeriksaan kekuatan untuk terangnya kan tidak dilakukan, ya, dikosongi form Asianya. Yang diperiksa hanya ekstremitas atas dan ekstremitas bawah, terangnya nggak diperiksa. Masih ingat cara memeriksa kekuatan otot? MMT. Anda lakukan tes gerak aktif, ya. Coba Pak, ini panggulnya, sendi panggulnya ditekuk, ini ditarik ke sana. Tidak boleh lebih dari 90 derajat. Kok dia bisa bergerak tapi tidak full ROM, maka kemungkinan nilainya 2, gitu kan. Kalau dia bisa bergerak full ROM minimal 3. Full ROM nya sampai 90 aja Pak. Iya, karena nggak boleh lebih. Kalau nilainya 3 atau 3 sudah dapat, maka kita kasih tahanan untuk ngecek apakah 5 atau 4. Kan seperti itu. Kalau dia tidak ada gerakan, maka kemungkinannya adalah 0 dan 1. Maka kemudian kita palpasi otot penggeraknya, yaitu misalnya fleksor hip kita palpasi. Coba Pak diangkat, kok terasa ada kontraksi, berarti 1. Oke. Sudah kita lakukan saat stroke kemarin. Oke, kurang lebih seperti itu MMT-nya, kemudian pemeriksa refleks fisiologisnya, refleks patologisnya, kemudian ankle conus. Ya. Nah, kadang-kadang kita sudah lakukan pemeriksaan seperti ini. Pada fase akut itu hanya untuk menemukan ini, level cederanya dan derajat berat cederanya. Maka kemudian pada fase akut dominannya kita lakukan di sini, dan mungkin beberapa di sini nomor 2. Nomor 3 mungkin belum, kalau fase akut, ya, kemampuan fungsional itu belum terpikirkan pada fase akut. Nah, kemudian pemeriksaan yang terkait dengan ini. Jadi kita periksa apa saja. Kita periksa keadaan parunya Pak. Nah, kalau keadaan parunya kita periksa pakai apa? Kalau fisioterapi cukup dengan respiratory rate Pak, sama oksigen saturasi aja. Loh. Terus untuk apa Pak? Nah, kita untuk ini komunikasi paru kan berhasil atau tidaknya itu kan harus ada pemeriksaan awalnya seperti apa. Kalau berhasil berarti kondisinya tidak menurun sejak dari pemeriksaan awal sampai seterusnya. Jadi mencegah komunikasi paru pun
itu harus terukur gitu ya, tidak kemudian sekedar kita memberikan breathing exercise, kita mencegah dekubitus. Nah ini harus ada tolak ukurnya, dikatakan bahwa mencegah komplikasi parunya berhasil itu bagaimana, mencegah dekubitusnya berhasil itu bagaimana, kan seperti itu. Sehingga ya ini harus kita lakukan pemeriksaan. Yang memeriksa sensorik dan motoriknya tadi itu untuk menentukan ini level cederanya sama derajat berat. Nah ini kita periksa. Jadi untuk mencegah komplikasi paru, Anda harus memeriksa paling tidak itu respiratory rate, oksigen saturasi, mungkin juga bisa Anda lakukan beberapa pemeriksaan, misalnya auskultasi, perkusi, ya. Mestinya auskultasinya itu masih suaranya itu sonor ya. Suara parunya itu di segala luas pandang paru itu suaranya jernih masih. Inspirasi, ekspirasi masih jernih. Tidak ada mengi, tidak ada crackles, seperti itu. Anda sudah sampai di situ ya, FT pulmonya ya. Begitu juga pada saat perkusi pun mestinya suaranya adalah suaranya nyaring gitu ya, tidak redup ya, berarti tidak ada sputum ya. Terus kemudian juga pemeriksaan batuknya. Kalau dia disuruh batuknya itu keras ya, batuknya keras, maka kemudian refleks batuknya masih baik, kemungkinan nanti dia bisa mengeluarkan sputum sendiri kalau ada masalah ya. Sehingga kita melakukan breathing exercise, bahwa kita melakukan breathing exercise untuk mencegah komplikasi paru itu berhasil, yaitu tadi kondisinya tetap baik semua ya, respiratory rate-nya ya tetap dalam batas normal, oksigen saturasinya tetap di atas 95, terus kemudian tidak didapati adanya suara-suara yang aneh, tidak didapati pada perkusi itu redup dan seterusnya. Refleks batuknya juga masih baik dan kuat dan seterusnya. Terus kemudian untuk mencegah dekubitus, apa yang diperiksa? Ya, kita harus melakukan inspeksi, melihat pada area-area yang potensial terjadi dekubitus. Paling utama adalah di daerah punggung, sakral ya, pada daerah sakral. Caranya gimana? Ya kita melakukannya seperti ini. miring. Kita miringkan, dan memiringkannya itu nanti juga termasuk mencegah dekubitus ya. Kita melakukan change posisi ya. Kalau pasien stroke kemarin kita cukup seperti ini aja ya, karena tidak ada masalah dengan tulang vertebranya ya. Mungkin kalau pasien stroke yang bermasalah itu pada daerah kepalanya ya, sehingga kadang-kadang kita lakukan seperti ini. Ada orang yang ya menjaga di sini ya, sehingga tidak terjadi gerakan pada kepalanya. Jadi pada waktu itu dimiringkan oleh fisioterapi yang lain,
maka fisioterapi yang lainnya ada membantu di sini untuk memiringkan supaya tidak ada gerakan pada kepalanya. Tapi untuk pasien lesi medula spinalis, maka caranya tidak boleh sampai terjadi gerakan pada vertebra. Sehingga yang dilakukan adalah bisa pinjam-pinjamnya, kita bisa menggunakan yang disebut dengan teknik pillow bracing. Jadi memegang guling seperti ini. Kalau tangannya ini bisa merangkul, artinya dia bukan tetraplegi ya, maka disuruh merangkul guling seperti ini. Terus kemudian yang kita lakukan adalah kita seperti ini. Ini bednya terlalu tinggi ya. Jadi kita seperti ini. Tubuh kita itu kontak dengan guling ya. Terus kemudian tangan kita meraih sejauh mungkin sampai kalau bisa sampai memegang tulang vertebra. Dan kalau sudah kepegang, memegangnya tidak seperti ini, tapi kalau bisa seperti ini, sepanjang kelurusan vertebra. Ya, kita pegang seperti ini, terus kemudian kita miringkan seperti ini. Jadi benar-benar dijaga tidak ada gerakan pada tulang vertebranya. Pak, kalau dia sudah memakai ortosis kan sudah aman, Pak. Ya. Kalau dia memakai gip kan sudah aman, Pak. Ya. Kalau sudah memakai ortosis atau sudah memakai gip, mungkin kita tidak sampai meraih sejauh mungkin, nggak masalah. Tapi kalau dia sudah tidak memakai itu, maka kita harus sampai seperti ini. Misalnya dia cederanya di mana toh? Oh, turakal 12L1. Nah, ini kurang lebih di turakal 12L1. Begitu juga kembalinya yang kita lakukan Bilin seperti duluan mau minum kan? bednya terlalu tinggi ya, sehingga kontaknya kurang sempurna. Atau mungkin Anda bisa melakukan seperti ini, tekniknya lock rolling ya. Jadi prinsipnya adalah lock rolling. Lock itu apa? Lock itu sebatang kayu. Jadi diumpamakan pasiennya ini adalah seperti sebatang kayu. Artinya tulang vertebranya itu tidak terjadi gerakan apapun, baik itu rotasi, fleksi, ya seperti sebatang kayu. Kalau digelindingkan ya semuanya bergerak bareng. Ya. Atau mungkin tadi pakai teknik pillow bracing. Jadi dengan menggunakan guling sebagai brace untuk menjaga kelurusan vertebranya. Ya, jadi cara yang lain Anda bisa melakukan seperti ini. Terus kemudian ininya sama, nggak perlu pakai guling, meraih sejauh mungkin dan kemudian nah, ini ceng posisi ya, ceng posisi. Tiap 2 jam harus diganti. Jadi tidur terlentang 2 jam, miring ke kanan 2 jam, miring ke kiri 2 jam, kemudian terlentang lagi 2 jam dan seterusnya. Harus dilakukan disiplin. Lebih disiplin dari pasien stroke. Pasien stroke itu resiko dekubitusnya itu kecil sebetulnya ya. Justru yang paling besar resiko dekubitus itu pasien spinal cord injury. Sehingga ini harus disiplin. Sehingga seringkali kemudian ini kan harus 24 jam ya. Kita harus mengajarkan pada keluarga pasien
karena fisioterapis tidak menunggui 24 jam. Kita ajarkan kepada keluarga pasien untuk melakukan ini dan dilakukan dengan disiplin, sehingga kemudian kita tempelkan jadwal posisi itu di dekat bednya pasien. Mungkin mulai jam 6 terlentang, jam 8 miring ke kanan, jam 10 miring ke kiri, jam 12 terlentang lagi, jam 2, seperti itu 24 jam ditulis dan ditempel dekat bednya pasien. Dan kita ajarkan pada keluarga pasien untuk bisa melakukan. Nah, saat kemudian ini dia miring, maka kita cek dikubitusnya. Caranya ya cukup dengan inspeksi ya. Area di sini dibuka, kemudian diinspeksi. Nanti kalau pasiennya itu sudah stabil ya, sudah masuk fase rehabilitasi, maka kontrol dikubitus, ngecek dikubitus harus dilakukan sendiri oleh pasien. Caranya gimana, Pak? Ya seperti ini. Terus kemudian pakai cermin kecil yang ada pegangannya, kemudian dia pegang sendiri seperti ini ya cerminnya, dilihat di sini, dan kemudian pasiennya menoleh melihat cerminnya. Seperti itu. Harus dilakukan sendiri. Ya, harus mandiri. Tapi sementara ini masih fase akut, maka fisioterapi yang memonitor dikubitus. Atau mungkin perawat ya kalau sekarang. Jadi ini harus dijaga, warnanya itu harus tetap sama dengan area sekitarnya. Begitu di sini mulai ada kemerahan, maka disitulah sudah mulai terjadi pressure ya, yang sudah berlebihan. Sudah harus diambil tindakan kalau warnanya sudah di sini warnanya kemerahan ya dibanding dengan area sekitarnya, itu sudah harus diambil tindakan. Tindakannya apa, Pak? Berarti fase terlentangnya harus dikurangi. Dan kemudian ini mungkin diberikan bisa salisil bedak atau salisil spiritus. Dan kemudian diperbaiki vaskularisasinya, mungkin bisa diberikan masas ya ringan, dan yang jelas penekanannya harus dikurangi. Jadi mungkin waktu terlentangnya dikurangi, ataupun kalau dia terpaksa terlentang, kalau dulu itu pakai ban Vespa. Ban Vespa ditaruh di sini, sehingga area di sini itu nggak menumpu berat badan. Ya, ban Vespanya kan nyangga di sini. Ya. Tapi sekarang itu sudah nggak lazim karena sekarang sudah banyak kasen atau bantalan untuk pasien-pasien paraplegik. Kalau dulu waktu saya praktek itu masih pakai ban Vespa. Jadi sampai mencegah dekubitus itu berhasil ya, karena kita tujuannya mencegah dekubitus. Oke, itu ya caranya melakukan change posisi dengan teknik lock rolling ini tadi, atau pillow bracing yang dengan guling tadi. Kemudian mengembalikannya juga sama ya, kita pegang seperti ini, tubuh kita mendorong tubuhnya pasien. Pokoknya Anda harus yakin bahwa ini tidak terjadi gerak. Sambil kemudian pasiennya juga diminta partisipasi. Caranya gimana, Pak? Minta partisipasi dari pasien.
Kalau otot-otot erektornya masih ada, tidak lumpuh, maka pada waktu bergerak seperti itu diminta untuk dikencengkan. Ya, otot-otot erektornya dikencengkan. Kemudian juga diminta untuk melaporkan kalau ada rasa nyeri di daerah vertebranya. Jadi pasien juga diberi porsi untuk bertanggung jawab juga. Kan kalau sudah kronis tadi ya, melihatnya itu harus dia melakukan sendiri. Oke, itu untuk mencegah hipofisius. Kemudian yang ketiga, mencegah kontraktur otot dan kaku sendi. Berarti Anda harus memeriksa ROM-nya. Apakah pakai goniometer, Pak? Enggak perlu. Cukup dengan tes gerak pasif yang full ROM. Ya, harus dilakukan. Oh iya, ini full ROM. Oh, ini full ROM, full ROM, full ROM, ya. Seperti itu harus dilakukan. Terus kemudian juga ekstremitas bawahnya. Nah, di sini lagi dia nggak boleh full ROM. Cukup sampai 90 derajat fleksi hipnya. Fleksininya bisa full ROM di sini. Ya. Jadi tidak di sini ya, tapi kemudian ini 90. Oh, lututnya normal. Kemudian juga dites exo dan endorotasinya apakah masih full ROM, ABD, ADD-nya. Pak, ABD dan ADD-nya nggak menggerakkan tulang vertebra, Pak. Ya, mungkin kita fiksasi di sebelah sini. Nah, ini tidak ada gerakan pada tulang vertebra. Terus kemudian yang paling penting itu mengecek ROM pada ankle-nya, ya, karena ini yang paling sering terjadi kontraktur ke arah plantar fleksi inversi, ya, sehingga ini harus kita pastikan full ROM. Kemudian untuk mencegah komplikasi itu berarti lakukan passive movement. Movement dengan jumlah pengulangan yang cukup, yaitu minimal 8 kali pengulangan dan full ROM. Saya kira semuanya bisa ya melakukan passive movement. Hati-hati pada fleksi hipnya tadi. Kalau lainnya ya tidak masalah. Terus mencegah atrofi. Nah, mencegah atrofi berarti Anda harus mengukur lingkar anggota tubuh. Loh, Pak, baru kejadian ya belum ada atrofi, no, Pak. Atrofi itu paling tidak kalau sudah di atas 1 minggu nggak digerakkan ya mungkin atrofi. Kalau baru kejadian, justru pada saat baru kejadian itu penting sekali. Kenapa? Karena untuk menyimpulkan atrofi pada pasien paraplegi misalnya ya, itu kan nggak bisa dibandingkan sisi yang sehat dengan sisi yang sakit, karena sama-sama sakitnya, sehingga dia dibandingkan dengan dirinya sendiri. Pada saat pemeriksaan hari ini misalnya, dan kemudian pemeriksaan yang akan datang, itu kemudian dibandingkan untuk disimpulkan atrofi atau tidak. Karena sekali lagi nggak bisa dibandingkan dengan sisi satunya. Sehingga pemeriksaan di awal itu menjadi penting sekali, karena di awal kan persepsi kita itu masih belum ada atrofi.
kira memeriksa lingkar anggota tubuh ya semua sudah bisa saya kira ya. Tapi seringkali saya melihatnya masih agak kurang pas gitu ya, agak kurang pas. Misalnya begini, yang sering saya lihat, titik patokannya ditentukan dulu Pak. Misalnya ini lutut, maka titik patokannya itu bisa tuberositas tibia, bisa juga di titik tengah dari patella ya. Terus kemudian diukur 5 cm ke bawah, 10 cm ke bawah, 15 cm ke bawah, 5 cm ke atas, 10 cm ke atas, 15 cm ke atas. Jadi ditandai dulu titik awalnya ya, ditandai, terus 5 cm ditandai, 10 cm ditandai, baru kemudian tanda-tanda itu diukur melingkar. Ya, seperti itu. Atau seperti apa? Kalau Anda melakukan pemeriksaan lingkar anggota tubuh. Itu memeriksa lingkar anggota tubuh ya, bukan memeriksa lingkar otot ya. Karena di sini ada otot, ada lemak, ada tulang, ada kulit semuanya ya. Sehingga salah kalau Anda mengatakan memeriksa lingkar otot. Itu lingkar anggota tubuh atau lingkar ekstremitas. Nah, Anda menyimpulkan ada atrofi. Itu sebetulnya benar atrofi atau dia menjadi kurus karena kehilangan lemak, atau mungkin bengkaknya berkurang. Anda membedakannya bagaimana? Tidak menjadi lebih kecil itu mesti atrofi ya. Karena sekali lagi tadi Anda mengukur lingkar anggota tubuh. Di situ ada otot, ada lemak, ada tulang ya. Pak, kalau tulang kan nggak mungkin mengecil Pak. Kemungkinan enggak. Kulit juga nggak mungkin mengecil toh Pak. Kemungkinan enggak. Lemak kan juga nggak mungkin cepat menyusutnya, kemungkinan enggak. Sehingga kalau menjadi lebih kecil ya yang menyusut ototnya Pak. Ya, logikanya sih begitu ya. Tapi kan kita harus pasti apakah ini benar yang mengecil itu ototnya. Apakah bukan lemaknya, apakah bukan cairannya yang berkurang. Maka kemudian untuk memastikan itu, pemeriksaan lingkar anggota tubuh itu mestinya disertai dengan pemeriksaan apa? Ketebalan lemak. Ya, pemeriksaan ketebalan lemak. Ya. Untuk lebih detailnya, kalau hanya sekedar globalnya sih ya enggak perlu ya. Memeriksa ketebalan lemak pakai apa? Skin yang diperiksa skin fold ya. Tapi alatnya yang dijepit itu loh Pak. Yes, skin caliper ya kalau nggak salah. Ya. Jadi
Selain diukur lingkar anggota tubuhnya, juga diukur ketebalan lemaknya dengan skin caliper, yaitu dengan cara dijepitkan seperti ini dan kemudian terangkat seperti ini. Maka yang terangkat ini adalah lemak dan kulit, karena otot nggak bisa terangkat. Nah, misalnya ini atrofi Pak, karena semula lingkar pahanya itu 45, sekarang hanya 43. Tapi kemudian diukur ketebalan lemaknya, semula ketebalan lemaknya itu adalah 5 cm, sekarang ketebalan lemaknya jadi 2 cm misalnya. Maka lingkar anggota tubuh yang mengecil tadi itu tidak atrofi, tapi badannya jadi kurus karena ketebalan lemaknya berkurang. Ya, jadi jangan terburu-buru menyimpulkan atrofi. Ya. Terus kemudian yang tadi saya soroti itu tadi ya, titik tumpunya kemudian diambil 5 cm, 5 cm, 5 cm gitu. Itu seringkali gembung otot tertingginya, terbesarnya itu tidak terukur. Padahal tempat terjadinya atrofi itu ya di gembung otot yang terbesar. Nah, itu 5 cm, 5 cm, 5 cm, gembung otot terbesarnya kelewatan. Sehingga saya nggak begitu setuju Anda mengukur antropometri lingkar anggota tubuh itu dengan cara seperti itu. Yang benar seperti apa? Kalau menurut saya ya, lebih baik memang titik awalnya tetapkan dulu. Setelah titik awalnya ditetapkan, maka Anda cari gembung otot terbesarnya. Ya. Setelah ketemu gembung otot terbesarnya, tandai. Terus kemudian ukur dengan titik awalnya. Oh, ternyata 12 cm. Maka pengukurannya adalah titik awalnya titik tengah patella. Kemudian diukur 12 cm ke distal. Lingkarnya berapa? Jadi tidak ditentukan 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm. Ya. Anda hanya mengukur satu saja, mungkin cukup, yaitu gembung otot terbesarnya. Jadi cari gembung ototnya yang terbesar, kemudian tandai, diukur ke sini. Berarti bisa beda-beda ya Pak, antara satu orang dengan orang lain ini. Iya, tergantung panjang ekstremitasnya kan. Mestinya begitu kalau menurut saya. Dan itu cukup satu titik, tidak 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm. Mantap. Ya, kalau tujuan Anda untuk mengukur atrofi. Begitu juga yang ini otot paha, cari gembung otot yang terbesar ada di mana, tandai. Kemudian dari titik awalnya berapa senti. Kok enggak anu aja Pak? Ini diukur sekali aja, yaitu pada gembung otot terbesarnya saja. Terus ditulis. Enggak usah ada titik awalnya dan enggak usah dari titik awal itu berapa senti. Enggak bisa kalau seperti itu. Nanti evaluasinya mungkin tidak pada tempat yang sama. Jadi tetap harus ada titik awalnya dan kemudian dari titik awalnya itu berapa senti. Sehingga nanti pada evaluasi berikutnya itu cukup dicari titik awalnya dan diukur berapa senti sesuai pemeriksaan sebelumnya. Terus kemudian diukur lingkar anggota tubuh. Ya. Oke, seperti itu untuk memeriksa atrofi. Kemudian untuk memeriksa DPT-nya pakai Human test. Human test caranya seperti apa? Human test
Pak nggak usah dilakukan human test Pak. Kalau pasien itu ditanya aja apa ada nyeri di daerah betisnya. Kalau ada nyeri yang dalam sekali, nyerinya itu aneh, nggak biasa, 1 titik saja, nah itu kemungkinan terjadi di brain thrombosis. Ya, atau dilakukan human test. Kalau nggak salah human test itu caranya didorsifleksikan ya ankle-nya, dan kemudian ditanya apa yang dirasakan di daerah betis. Kalau didorsifleksikan kemudian di dalam itu terasa nyerinya seperti tadi ya saya katakan aneh, seperti tergang gitu, seperti ini diulur gitu. Bukan, enggak seperti itu, rasanya di dalam. Menjalar, tidak. Berdenyut, iya. Nah itu mungkin di brain thrombosis. Oke, sehingga pada fase akut maka kita memberikan apa saja, breathing exercise. Breathing exercise-nya seperti apa? Sesuaikan kondisi pasien. Kalau pasiennya tetraplegi, otot pernafasannya lumpuh karena cederanya di atas C5, otot pernafasannya lumpuh, yaitu C3, C4 itu mensarafi diafragma. Breathing exercise-nya gimana? Menggunakan otot-otot bantu pernafasan yang di atas C3 itu ada Pak, itu sternocleidomastoid ya, itu kan disarafi oleh C1 sampai C3. Menggunakan otot-otot wajahnya Pak ya, otot wajahnya kan normal karena otot wajah disarafi oleh nervus cranial ke-7. Nah, terus caranya gimana? Ambil nafasnya, kita minta pasiennya untuk ya, lewat mulut dengan menggunakan otot-otot mulutnya ini untuk menghisap. Wah, kalau lewat mulut nanti masuk ke perut Pak. Ya nggak mungkin ya udara masuk ke perut ya. Dia akan mencari jalannya sendiri. Ya. Sambil kemudian juga otot-otot lehernya ini diaktifkan. Karena kalau tidak kita latih seperti itu, nanti dia akan menggantungkan pernafasannya pada ventilator. Nah, apakah akan pakai ventilator seterusnya? Kan kalau bisa tidak. Pak, kalau di atas C5 itu kan yang hidup hanya kepalanya Pak. Ini semua sudah nggak terasa dan nggak bisa bergerak. Alah ya mbok sudah Pak ya. Hidup juga kasihan, biarkan aja. Seperti yang saya ulang-ulang ya, kita harus memberikan layanan semaksimal mungkin yang terbaik untuk pasien. Walaupun sudah tidak ada harapan hidup, ya tetap kita harus memberikan pelayanan semaksimal mungkin. Oke. Jadi breathingnya seperti itu. Kalau pasiennya nggak sadar Pak, seperti kemarin stroke yang nggak sadar, yaitu ikuti pola pernapasannya. Ya, begitu kemudian dia ekspirasi, Anda berikan penekanan. Ya. Kalau yang pakai mulutnya tadi juga sama Pak. Iya, mungkin Anda juga bisa
kasih penekanan, misalnya dia menghirup lewat mulutnya, nah itu dadanya mengembang, ya kan? Begitu kemudian dadanya sudah mulai turun, suruh niup. Kelihatan, Pak? Dadanya turun, maka kemudian kita berikan stretch stimulus juga. Ya. Seperti itu. Jadi sesuaikan dengan level cederanya, kemampuannya yang masih dimiliki, yang bisa dioptimalkan itu apa. Tidak setiap breathing exercise itu sama. Kalau cederanya sudah di bawah servikal, artinya dia adalah paraplegi, maka kemudian otot-otot pernapasannya tidak ada masalah, ya, diafragmanya normal, ya. Mungkin otot-otot jantung di bagian dada, di bagian perut itu bisa saja lumpuh, ya, tapi tidak masalah karena diafragmanya, otot utamanya itu masih tersarafi, ya. Sekali lagi diafragma itu C3 C4. Kalau pasiennya paraplegi apalagi, maka breathing exercise-nya itu harus dilakukan semaksimal mungkin, bahkan disertai dengan gerakan pada lengannya, ya, ambil nafasnya, ya, seperti ini, ya, ambil nafas, tangannya diangkat, dadanya dikembangkan maksimal, kemudian hembuskan, tiup lewat mulutnya, dadanya dikembuskan. Nah, misalnya seperti itu. Kalau pasiennya paraplegi, tidak ada masalah sama sekali dengan pernapasan. Nah, kita lakukan breathing exercise-nya seperti itu. Bahkan kalau pasiennya nanti sudah mulai duduk, maka breathing exercise-nya itu sambil posisi duduk, long sitting biasanya, ya, long sitting. Atau mungkin bednya yang dinaikkan seperti itu sehingga dia long sitting, breathing exercise-nya sambil duduk, maka pengembangan parunya akan lebih baik lagi, ya. Jadi sekali lagi breathing exercise-nya disesuaikan dengan keadaan pasien, yaitu level cederanya, kemampuan yang masih tersisa seperti apa. Nah, itu harus dioptimalkan, ya, seperti prinsipnya stroke juga berarti, Pak, ya. Jadi lakukan latihan pada kemampuan yang tertinggi. Terus mencegah degugitisnya tadi sudah, ya, ceng posisi seperti itu, mencegah komunikasi parunya sudah, mencegah kontraktur otot dan kaku sendi sudah, mencegah atrofi dan kelemahan yang berlanjut, berikan electrical stimulasi langsung pada ototnya, metodenya grup otot atau Origo Insertio, ya. Passive movement nggak bisa, Pak, mencegah atrofi nggak bisa. Passive movement hanya untuk memelihara, untuk mencegah atrofi pada nilai otot yang masih 0, satu-satunya adalah electrical stimulasi. Mencegah DVT gimana, Pak? Ya, kalau dia lumpuh, nggak bisa bergerak, maka kemudian kita elevasi, ya. Kita lakukan elevasi. Dimasas, Pak, dipakaikan stocking, Pak. Boleh, sama seperti stroke kemarin, ya. Tapi kalau ini masih ada gerakan yang tersisa, maka ini disuruh aktif untuk melakukan dorsifleksi, plantar fleksi untuk pumping action. Terus kemudian ini meningkatkan kekuatan otot yang normal. Walaupun pasiennya itu masih stadium akut, baru kejadian, ya, dia baru aja dioperasi pakai ortosis. Kalau dia paraplegi, ekstremitas atasnya kan normal,
Nah ini walaupun masih akut baru 1 hari aja dari operasi dan seterusnya ya, ini sudah harus di strengthen. Caranya seperti apa? Ngelirik. Nggak usah pakai PNF ya, anggap aja ini normal. Orang normal itu kalau mau strengthening apa? Kalau dia posisinya tidur tapi mau strengthening ya mungkin Anda pakaikan barbel ya, barbel atau dumbbell gitu ya, atau kalau nggak ada ya pakai botol aqua yang besar sekali itu. Berapa liter itu? Ya 1,5 itu. Suruh pegang kiri kanan, kemudian ya gerak, semua gerakan harus dilakukan Pak. Pasiennya itu masih depresi, masih stres. Kemarin masih normal, hari ini sudah lumpuh. Tidak peduli, harus dimulai sejak awal. Kenapa? Karena kalau nanti sudah masuk stadium rehabilitasi, latihan berdiri dan berjalan itu akan mulai dilakukan apabila pasiennya itu sudah bisa mengangkat badannya dengan 2 lengannya seperti ini minimal 5 menit ya. Baru kemudian dimulai latihan berjalan. Kalau tidak sejak dari awal ya bisa seperti ini, maka kemudian nanti rehabilitasi berikutnya akan terhambat ya, akan menunda fase rehabilitasi berikutnya. 1 menit, 2 menit. Oke, jadi harus dilakukan sejak awal. Dan kalau pasiennya itu paraplegia, perlakukan seperti ini ekstremitasnya orang normal yang mau strengthening tapi posisinya tidur terlentang. Kan belum boleh bangun karena terangnya masih diimobilisasi. Ya, sambil tiduran menggerakkan ini, semua gerakan yang mungkin dilakukan dilatihkan. Termasuk kalau pasiennya cewek Pak, iya, pasiennya lanjut usia nggak peduli, ya, karena kemungkinan nanti seperti itu dia akan menggantungkan hidupnya itu dengan ekstremitas atasnya. Sehingga strengthening harus tidak dari awal. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Fisioterapinya itu nggak sulit, nggak sulit pada pasien-pasien spinal cord injury. Nah, ini bisa kembali. Harus Anda edukasikan kepada pasien, ya, untuk apa ya? Saya dikatakan mencegah komplikasi, tapi mungkin bukan komplikasi yang di sini. Ya. Komplikasi sekunder lainnya akibat dari kelumpuhan atau paraplegia atau tetraplegia. Ya. Apa saja itu? Mungkin komplikasi pada infeksi saluran kencing. Jam berapa? Mungkin juga ada komplikasi sambelit. Mungkin ini awalnya ngompol gitu ya.
ngobrol, ini awalnya ngobrol gitu ya. Ngobrol. Kemudian bisa akan terjadi seperti ini. Ngobrol. Ngobrol. Terus juga Langsung getar-getar. komplikasi tropik change, gangguan tropik. Jadi pada area yang lumpuh, itu kan tidak hanya sensorik dan motorik otonom yang terganggu, tapi juga somatik ya, sensorik dan motorik somatik yang terganggu. Pada otonom yang menuju ekstremitas yang terganggu. Otonom yang sampai menuju ekstremitas itu yang mengatur apa ya kira-kira? Pembuluh darah, ya, pembuluh darah yang menuju ke ekstremitas itu bisa saja terganggu, bukannya hilang ya. Otonom seperti yang kemarin sudah kita bahas itu nggak pernah hilang, sehingga walaupun dia tetraplegi, lumpuh mati rasa dari leher ke bawah, itu paru-parunya tetap berfungsi, jantungnya tetap berfungsi, ya, organ dalamnya berfungsi, tapi fungsinya tidak penuh, tidak normal. Ya. Begitu juga ini yang menuju ke ekstremitas pembuluh darah itu bisa saja tidak normal, sehingga akan terjadi tropik change karena pembuluh darah yang tidak optimal. Tropik change-nya apa? Kulitnya menjadi berwarna kehitaman, bersisik, terus mungkin bulu rambut di tungganya juga bisa rontok, terus kemudian kukunya itu tumbuhnya juga menjadi tidak bagus. Nggak diapain Pak? Ya, diapain? Awang ngurusi lumpuhnya aja belum kelar kok. Pasiennya itu nggak ngurus yang lainnya. Ya mungkin begitu ya. Tapi kan ada pasien yang sudah lumpuh, kakinya itu menjadi seperti itu ya, kehitaman, bersisik, bulu rambutnya rontok, diraba. Teksturnya itu juga bukan tekstur kulit yang normal lagi ya. Nah itu kan akan menjadi semakin stres gitu ya. Jadi ini harus ada yang dilakukan. Ini komunikasi yang tidak penting gitu ya, sampingan, tapi juga harus diurusi gitu ya. Sehingga saya katakan pasien-pasien spinal cord injury itu sekali lagi masalahnya tidak sekedar lumpuh atau mati rasa. Pak, itu saya lihat ada itu Pak, itu wajahnya ya terlihat bersemangat, seneng, ketawa gitu ya. Bagian atasnya juga bagus, kekar ya. Terus kemudian juga saya lihat yang lain yang tertutup celana itu ya kelihatannya bagus semua. Belum tentu. Ya, belum tentu. Kalau itu memang bagus semua, untuk bisa bagus semua, itu yang harus dilakukan itu banyak. Istilahnya rutinitasnya itu jadi banyak. Beda dengan Anda ya. Anda rutinitas sehari-hari itu apa? Untuk pemeliharaan tubuh. Paling mandi. Ya, kalau bangun tidur itu buang air besar, buang air kecil, mandi, dandan, makan gitu ya. Kecil, buang air kecil. Tapi kalau pasien spinal cord injury, rutinitasnya itu banyak sekali. Apakah kemudian
bisa menyembuhkan Pak itu? Enggak. Tapi kalau itu nggak dilakukan, berbagai permasalahan kecil-kecil, bahkan yang termasuk yang besar-besar seperti ini, itu bisa muncul. Jadi rutinitasnya itu banyak sekali. Termasuk itu ya, tiap pagi sore itu ngecek diubitusnya, merawat kakinya supaya tidak bersisik, tidak kehitaman, tidak mungkin perlu manicure, pedicure, memakai hand body, massage. Harus sampai seperti itu? Iya. Dia bisa tidak infeksi saluran kencing, tidak ngongkol. Gimana dia melakukan bladder training? Bladder training itu gimana? Harus disiplin, tiap 2 jam minum 200 cc dan tiap 2 jam itu juga mengeluarkan urin. Harus rutin seperti itu. Jadi harus melihat jam, oh waktunya buang air kecil, minum. 2 jam lagi buang air kecil, minum. Nah, itu kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, banyak hal yang harus dilakukan. Sehingga kalau pasien paraplegi itu bisa hidup sampai puluhan tahun ya dengan keadaan dia paraplegi dan dia bisa menjalani hidup yang berkualitas, itu luar biasa sekali. Apalagi sampai bisa bekerja juga